Halo semuanya, perkenalkan nama aku Murti Intan Sayani dari Prodi Farmasi Angkatan 2025. Hari ini aku akan menjelaskan tentang asam basa dan juga aplikasinya dalam bidang farmasi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa? Asam dan basa merupakan konsep dasar dalam kimia yang digunakan untuk menjelaskan sifat suatu zat dalam larutan. Ketika suatu zat dilarutkan, zat tersebut dapat menunjukkan sifat asam, basa, atau netral. Sifat ini berkaitan erat dengan nilai pH yang menunjukkan seberapa asam atau seberapa basa suatu larutan. Nah, setelah tahu gambaran umumnya, sekarang kita lanjut ke teori asam basa yang sering digunakan dalam kimia. Teori pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Sebagai contoh, asam klorida atau HCl ketika dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan ion H+ dan Cl-, sehingga larutan tersebut bersifat asam. Teori ini cukup sederhana dan mudah dipahami, namun hanya berlaku untuk reaksi yang terjadi dalam larutan berair. Selanjutnya ada teori Bronsted-Lowry. Pada teori ini, asam didefinisikan sebagai donor proton, sedangkan basa sebagai akseptor proton. Teori ini lebih luas dibandingkan teori Arrhenius. Selain itu, terdapat teori asam basa Lewis. Menurut teori ini, asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron. Teori Lewis merupakan teori yang paling umum karena tidak harus melibatkan ion H+ atau OH-. Nilai pH berada pada skala 0 hingga 14, dengan pH 7 sebagai kondisi netral. Untuk memberikan pemahaman, berikut beberapa contoh nilai pH dalam kehidupan sehari-hari. Asam lambung memiliki pH sekitar 1 sehingga bersifat sangat asam. Tomat berada pada pH sekitar 4, sedangkan kopi memiliki pH sekitar 5 yang masih bersifat asam. Air berada pada kondisi netral dengan pH 7. Selanjutnya, darah memiliki pH sekitar 8 yang menunjukkan sifat sedikit basa. Sementara itu, sabun memiliki pH tinggi sekitar pH 12 sehingga bersifat basa kuat. Nilai pH berkaitan langsung dengan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Pada larutan dengan pH rendah, jumlah ion hidrogen atau H+ lebih banyak. Sebaliknya, pada larutan dengan pH tinggi, jumlah ion hidrogen lebih sedikit. Pada tampilan di sebelah kiri, terlihat bahwa larutan dengan pH rendah mengandung ion hidrogen dalam jumlah lebih banyak. Sebaliknya, pada tampilan sebelah kanan, pada larutan dengan pH tinggi, jumlah ion hidrogen di dalam larutan lebih sedikit. Setelah melihat hubungan antara pH dan ion hidrogen, sekarang kita bisa lanjut untuk membahas perbedaan asam dan basa kuat serta lemah. Perbedaan ini penting karena meskipun sama-sama bersifat asam atau basa, perilaku zat tersebut dalam larutan bisa berbeda. Asam dapat dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah berdasarkan proses ionisasinya dalam larutan. Asam kuat terionisasi hampir sempurna sehingga menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah besar. Sementara itu, asam lemah hanya terionisasi sebagian sehingga ion hidrogen yang dihasilkan lebih sedikit. Selain asam, basa juga dapat dibedakan menjadi basa kuat dan basa lemah. Basa kuat terionisasi hampir sempurna dalam larutan sehingga menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam jumlah besar. Sebaliknya, basa lemah hanya terionisasi sebagian sehingga jumlah ion OH- yang dihasilkan lebih sedikit. Sekarang kita akan membahas asam dan basa lemah. Seperti yang kita ketahui, asam lemah hanya terionisasi sebagian dalam larutan. Artinya, tidak semua molekul melepaskan H+. Tingkat ionisasi diukur dengan tetapan Ka. Semakin besar nilai Ka, maka akan lebih banyak H+ yang dilepaskan. Sebaliknya, semakin kecil nilai Ka, maka makin sedikit H+ yang dilepaskan. Begitu juga dengan basa lemah yang hanya bereaksi sebagian dengan air.
Tingkat ionisasinya diukur dengan Kb. Semakin besar nilai Kb, maka semakin banyak OH- yang dilepaskan. Sebaliknya, semakin kecil nilai Kb, maka semakin sedikit OH- yang dilepaskan. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengukur pH. Ada dua metode utama yang biasa digunakan. Metode pertama adalah indikator asam basa. Indikator ini adalah zat yang mengubah warna sesuai tingkat keasaman atau kebasahan larutan. Contohnya adalah lakmus, fenoftalein, metil merah, dan bromotil biru. Dengan indikator, kita bisa mendapatkan perkiraan pH larutan dengan cepat. Metode kedua adalah pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk memberikan hasil pH yang akurat dan konsisten. Alat ini banyak digunakan di laboratorium dan farmasi, terutama untuk obat cair dan larutan sensitif pH. Dengan pH meter, kita bisa memastikan bahwa larutan obat tetap stabil dan aman digunakan. Sistem buffer adalah larutan yang berfungsi untuk menjaga pH agar tetap stabil. Artinya, meskipun ke dalam larutan ditambahkan sedikit asam atau basa, nilai pH-nya tidak akan berubah secara drastis. Sistem buffer umumnya tersusun dari asam lemah dan basa konjugatnya atau dari basa lemah dan asam konjugatnya. Karena hanya terionisasi sebagian, komponen dalam sistem buffer mampu menetralkan perubahan pH yang terjadi. Ketika larutan menerima tambahan ion hidrogen atau H+, komponen buffer akan mengikat ion tersebut. Sebaliknya, jika terdapat ion hidroksida atau H-, buffer akan menetralkannya. Dengan cara ini, pH larutan tetap berada pada rentang yang diinginkan. Dalam bidang farmasi, kestabilan pH menjadi hal yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas sediaan obat. Contohnya pada sediaan obat cair atau sirup. Sistem buffer digunakan untuk mencegah perubahan pH yang dapat merusak zat aktif. Jika pH obat terlalu asam atau terlalu basa, zat aktif dapat terdegradasi lebih cepat sehingga efektivitas obat menurun. Selain itu, sistem buffer juga digunakan pada obat tetes mata. pH obat tetes mata harus mendekati pH alami mata. Jika pH tidak sesuai, obat dapat menimbulkan rasa perih, iritasi, atau rasa tidak nyaman saat digunakan. Oleh karena itu, sistem buffer ditambahkan agar pH obat tetap stabil selama penyimpanan dan penggunaan. Sistem buffer juga digunakan pada larutan infus atau obat suntik. Pada sediaan ini, kestabilan pH sangat krusial, karena larutan langsung masuk ke dalam tubuh. pH yang tidak terkontrol tidak hanya dapat menurunkan stabilitas obat, tetapi juga berisiko menimbulkan efek samping bagi pasien. Kemampuan sistem buffer dalam menjaga pH dapat dijelaskan melalui suatu persamaan yang disebut persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaan Henderson-Hasselbalch digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pH larutan buffer dengan komponen penyusunnya. Persamaan ini menghubungkan nilai pH suatu larutan dengan kekuatan asam lemah yang digunakan, serta perbandingan antara asam lemah dan basa konjugatnya. Melalui persamaan ini, dapat dipahami bahwa pH larutan buffer tidak hanya ditentukan oleh keberadaan asam dan basa, tetapi juga oleh keseimbangan antara bentuk terionisasi dan tidak terionisasi. Selama keseimbangan tersebut tetap terjaga, pH larutan akan relatif stabil meskipun terjadi penambahan asam atau basa dalam jumlah kecil. Pada buffer asam, sistem buffer tersusun dari asam lemah dan basa konjugatnya, sementara itu buffer basa tersusun dari basa lemah dan asam konjugatnya. Titrasi asam basa merupakan metode untuk mempelajari reaksi antara asam dan basa dengan cara menambahkan larutan secara bertahap. Selama proses titrasi, terjadi reaksi netralisasi yang menyebabkan perubahan pH larutan. Perubahan pH inilah yang kemudian diamati dan digunakan untuk memahami sifat larutan tersebut. Selama proses titrasi berlangsung, pH larutan akan berubah seiring dengan penambahan larutan penitrasi. Perubahan pH inilah yang kemudian digambarkan dalam bentuk kurva titrasi. Kurva titrasi menunjukkan hubungan antara nilai pH larutan dengan volume larutan penitrasi yang ditambahkan. Pada bagian awal kurva, terlihat pH larutan sebelum titrasi dimulai.
Seiring penambahan larutan penetrasi, pH larutan akan berubah secara bertahap akibat terjadinya reaksi netralisasi. Perubahan ini dapat terlihat jelas pada bentuk kurva yang semakin meningkat atau menurun. Pada suatu titik tertentu, jumlah asam dan basa berada dalam keadaan setara. Titik ini disebut sebagai titik ekuivalen, yaitu saat reaksi netralisasi berlangsung secara sempurna. Setelah melewati titik ekuivalen, pH larutan akan ditentukan oleh zat yang jumlahnya berlebih, baik asam maupun basa. Demikian penjelasan mengenai asam basa dan perannya dalam bidang farmasi. Terima kasih telah menonton video ini.